Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Kolbun Salim 81 dimanapun kalian berada, Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kali ini kita bisa berjumpa lagi di channel Kolbun Salim 81 ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita melalui channel Kolbun Salim 81 ini ada dalam ridho maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan kita mempunyai ilmu yang bermanfaat ya untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Kolbun Salim 81 dimanapun kalian berada, pada kali ini kita memasuki bulan Sya'ban ya. Bulan Sya'ban ini bulan yang penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala ya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban ini hampir sebulan penuh, hanya 2 hari saja beliau berpuasa ya. Nah, beliau berpuasa dan meningkatkan amalan-amalan ya, terutama puasa. Ya, tentunya puasa akan menjadi suatu fondasi dikarenakan sebelum bulan Ramadan udah latihan kita berpuasa ya, udah riyadhah, udah latihan, dan ditingkatkan lagi amalan-amalannya ya, dengan membaca suci Al-Qur'annya, perbanyak istighfarnya, perbanyak memuji Allah tentunya ya, perbanyak baca suci Al-Quran. Jadi ketika memasuki bulan suci Ramadan itu udah terbiasa ya sahabatku semuanya. Nah, itu semuanya ada di bulan Sya'ban ya. Bulan Sya'ban Rasulullah itu meningkatkan nilai ibadahnya, yaitu dengan memperbanyak puasa ya, dengan berbanyak puasa. Mau sebulan penuh tetapi hanya 2 hari saja ya, karena takutnya menjadi suatu wajib full dalam waktu sebulan ya. Jadi sebelum Ramadan itu 2 hari dibatalkan. Nah itu ya sahabatku semua. Jadi Rasulullah SAW itu sering mengosongkan perutnya ya, jadi sehat ya sahabatku semuanya. Nah, di bulan Saban amalan apa lagi ya yang biasa Rasulullah SAW lakukan? Pertama, berpuasa sunnah. Yang kedua adalah membaca ayat suci Al-Quran ya, karena dengan membaca ayat suci Al-Quran itu adalah zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cara wasilah kita mendekat kepada Allah ya, karena Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh alam ya. Selanjutnya sahabatku semuanya, apa sih amalan yang biasa Rasulullah SAW lakukan di bulan Sya'ban? Yaitu memperbanyak zikir ya, mau beristighfar, astagfirullahalazim wa atubu ilaih, atau membaca suci Al-Quran dan bertasbih subhanallah wa bihamdi subhanallahirrahmanirrahim. Terus bersolawat ya, dan tentunya kita sebagai umatnya harus bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan memperbanyak sedekah tentunya ya, memperbanyak sedekah, karena dengan sedekah insya Allah semuanya akan dimudahkan ya sahabatku. Itulah kunci-kunci keberhasilan dunia dan keberhasilan kelak di akhirat ya. Jadi ada kuncinya sahabatku semuanya, yaitu pertama kita tentunya harus iman kepada Allah ya, yang kedua kita harus mau melakukan amal soleh ya, yang ketiga adalah kita harus beribadah kepada Allah dengan istiqomah, dengan dawamah ya, karena dengan istiqomah itu Allah mencintai hamba-hambanya ya sahabatku semuanya. Dibatalkan seperti ini ya, kita udah terbiasa dalam membaca Bismillahirrahmanirrahim di setiap aktivitas kita. Nah itu walaupun kecil ya sahabatku semuanya, tetapi kalau kita ikhlas dan dawam melakukan sesuatu dengan bacaan basmalah bismillahirrahmanirrahim dan diakhiri dengan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin, itu jika amalan tersebut selalu didawamkan, insya Allah itu akan menjadi amal soleh ya sahabatku semuanya. Kalau kita melakukan aktivitas apapun
Itu ada keberkahan di sana dikarenakan kita dekat dengan Allah, kita awali dengan kalimat Allah ya, dengan nama Allah. Itu ya sahabatku semuanya yang akan memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan meremehkan amalan sekecil zarah pun ya. Dan ada juga amalan seperti amalan hati ya sahabatku semuanya, yaitu selalu memaafkan kesalahan orang. Itu Allah tahu ya semua isi hati kita. Kalau kita benci sama orang lebih dari 3 hari, itu sholat kita, puasa kita, sedekah kita tidak akan diterima oleh Allah. Jadi harus gimana? Harus memaafkan tentunya ya. Tidak boleh menyimpan kebencian kepada umat muslim lainnya ya, sekecil pun jangan ya. Harus selalu memaafkan kesalahan orang tentunya ya, yang sudah mendolimi diri kita. Itu ya ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya sahabatku semuanya. Semuanya Allah akan rekam tentang perilaku kita ya. Nah itu ya sahabatku semuanya, amalan-amalan yang Rasulullah contohkan ya. Jadi memperbanyak puasa ya, memperbanyak puasa sunnah ya, puasa sunnah di bulan Syaban hanya 2 hari saja ya. Rasul tidak berpuasa di bulan Syaban tersebut dan justru meningkatkan amalan-amalan ya, yang tentunya untuk mendekatkan kita kepada Allah, yaitu membaca ayat suci Al-Quran, zikrullah ya, bersedekah, dan tentunya berpuasa ya sahabatku semuanya. Jadi latihan dulu ya sebelum masuki gerbang Ramadan ya. Ramadan itu adalah pembakaran ya, pembakaran dari apa? Dari dosa, dari hawa nafsu kita ya, mengekang hawa nafsu kita tentunya. Dan bagaimana cara-cara supaya kita bisa meluluhkan hawa nafsu kita? Ya itulah memperbanyak puasa ya. Dan insya Allah dengan puasa semuanya akan dikendalikan emosi kita ya, dan sebagainya, yang mengakibatkan diri kita sendiri ya akan merugi jika kita tidak mau berpuasa ya. Puasa itu menyehatkan ya sahabatku semuanya. Berpuasalah, insya Allah sehat ya dengan puasa tersebut. Karena Rasulullah mencontohkan seperti itu ya. Siapa lagi suri tauladan yang harus kita teladani? Tentunya hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa kita perlu latihan di bulan Syaban, yaitu berpuasa sebelum masuk ke bulan suci Ramadan? Karena kalau kita udah terbiasa berpuasa sebelumnya, ketika masuk ke bulan suci Ramadan itu udah terbiasa lagi mengosongkan perut, harus siap juga bangun malam ya, sedikit tidur, yaitu dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah ya, sholat sunnah, taubat, hajat, dan sebagainya. Itu adalah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ya sahabatku semuanya, makin kita dekat kepada Allah ya, dunia akan datang dengan sendirinya ya. Itu janji Allah. Karena wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertakwa ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan jalan keluar ya, dari kesempitan menjadi kebahagiaan, dari kesusahan jadi kebahagiaan. Seperti itu sahabatku semua, akan dikasih rezeki yang tidak disangka-sangka dengan takwa dan dengan tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, yuk sahabatku semuanya, mumpung kita masih ada di bulan Syaban ini, perbanyaklah puasa sunnah ya, perbanyak membaca ayat suci Al-Quran, perbanyak istighfar, perbanyak membaca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, perbanyak sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, perbanyak haukal ya, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan hati ini harus selalu memaafkan kesalahan orang siapapun yang sudah dolim kepada diri kita ya. Tidak boleh kita bertengkar lebih dari 3 hari. Harus saling memaafkan dan minta maaf tentunya ya. Terima kasih sahabat-sahabatku semuanya sudah menyimak channel Kobun Saling Depan 1 ini. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat ya, khususnya untuk saya pribadi bisa mengamalkannya
umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana. Terima kasih ya, dukung channel ini dengan cara di like, subscribe, dan komen ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.